Sekitar 1 tahun yang lalu, Pichel kedatangan speaker gede dari Noise dengan kode Noise 899A+. Nah sekarang, Pichel kedatangan lagi sebuah speaker dari Noise dengan kode Noise 899A nggak pakai plus, yang memiliki bentuk yang sama gede, tapi dengan spesifikasi dan juga tampilan yang berbeda. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel, dan seperti yang sudah Pichel sampaikan tadi di awal bahwa kita akan bahas lagi sebuah speaker dari Noise. Speaker ini datang pada Pichel sekitar awal bulan 12 tahun 2021 atau tahun ini. Dan sepanjang pencarian Pichel di internet, Pichel belum banyak menemukan informasi perihal model yang Pichel akan review kali ini. Walaupun begitu, Noise memang memperkenalkan varian baru tuh, yaitu namanya Wood Diamond Series Premium, dan model yang Pichel review kali ini tuh adalah salah satu dari line-up-nya. Jadi bisa dibilang model yang Pichel review sekarang ini tuh masih bisa terbilang baru. Kita akan bahas mulai dari penampakan, kemudian spesifikasinya, hingga kepada kualitas dari suaranya. Pertama kali jelas, kita akan mulai dulu dengan unboxing. Bentuk kotak penjualannya ini beda dengan kotak speaker pada umumnya yang mengambil bentuk persegi panjang. Kotak penjualan speaker Noise 899A ini tuh berbentuk trapesium pada sisi atas dan juga bawahnya. Sementara sisi lainnya tuh tetap mempergunakan bentuk persegi panjang. Pada sisi depan kita akan ditujukan dengan penampakan speakernya beserta juga dengan keterangan yang cukup lengkap perihal speakernya itu sendiri. Lanjut ke bagian kiri, di situ terdapat keterangan spesifikasi dari speaker Noise 899A. Di bagian kanan juga tercetak keterangan yang sama persis dengan bagian kiri dari kotaknya. Dan kalau pada bagian belakang hanya ada tulisan Noise yang dicetak secara vertikal. Sementara kalau di sisi atas dan bawahnya ini nggak terdapat keterangan apapun. Setelah udah bahas kotaknya, kita lanjut kepada isi paket penjualannya. Di mana dalam paket penjualannya kita akan diberikan nanti satu buah remote control tanpa baterai yang dibungkus menjadi satu dengan kabel power, kabel RCA kepada 3,5 mm, dan juga kertas-kertas manual. Kita juga mendapatkan sepasang mikrofon yang juga tanpa baterai. Dan yang terakhir jelas unitnya itu sendiri. Noise 899A ini memiliki desain yang sama sekali berbeda dengan beberapa speaker Noise berukuran besar yang sudah pernah Pichel bahas sebelumnya. Kalau kita lihat dari sisi atas ataupun bawah, bentuk body speaker itu menyerupai akan trapesium dengan sisi lebar berada di bagian depan dan menyempit kepada bagian belakangnya. Jadi kalau secara dimensi, speaker ini tuh berukuran sekitar 67 cm untuk tingginya dengan ketebalan sekitar 32 cm, sementara untuk lebarnya sebesar 38 cm pada bagian depan dan 23 cm pada bagian belakang. Sementara untuk bobotnya sendiri, speaker ini memiliki bobot bersih yang cukup lumayan, yaitu sekitar 13,6 kg. Lalu untuk mengatasi bobot yang nggak enteng ini, untungnya speaker Noise ini sudah dilengkapi dengan beberapa fasilitas lah untuk memudahkan kita, yaitu roda dan juga handle yang bisa diatur panjang pendeknya. Jadi ini mirip-mirip kayak ini loh, teman-teman, handle kayak travel bag ataupun koper kayak gitu. Jadi kita gampang kalau misalnya mau geser-geser speaker jumbo ini. Dan ada juga handle standar di bagian atas speaker, jadi kalau misalnya teman-teman kayak merasa masih kuat mau menenteng speaker ini, atau mungkin goal saya di 2022 saya akan olahraga, angkat beban, silahkan, ini udah ada ya, beratnya lumayan beberapa belas kilo gitu. Silahkan bisa angkat pakai yang di atas. Tapi yang membuat speaker ini terlihat berbeda dari speaker-speaker Noise yang lainnya, itu adalah kombinasi warna pada speaker ini, yaitu biru teal pada bagian depan, dan juga emas frame tweeter dan hitam pada bodi bagian belakang dan juga sampingnya. Dan juga matte anodized pada bagian permukaan depannya membuat seolah-olah speaker ini tuh terbuat dari bahan metal. Selanjutnya, setelah kita udah bahas yang tadi, kita akan fokus kepada bagian belakang dari speaker ini, di mana itu menyerupai tempat kendali dan juga informasi dari speaker ini. Mulai dari bagian atas, terdapat sebuah layar untuk menampilkan beberapa informasi mengenai status speaker dan juga input apa yang sedang aktif pada saat ini. Dan ada juga info lainnya seperti contohnya preset audio, nanti semua akan terpampang di situ. Nanti di bagian bawah layarnya terdapat beragam slot yang berguna sebagai media input dan juga transfer file audio, seperti contohnya TF card slot ataupun micro SD card, SD card slot yang besarnya gitu ya, jadi udah ada yang kecil, udah ada yang besar, dan juga ada port USB 2.0 sebagai konektornya. Lanjut lagi di bagian bawahnya terdapat sederetan tombol-tombol kecil yang berfungsi untuk mengubah mode input, dan juga ada recording, repeat, dan beberapa tombol media control seperti contohnya previous, play pause yang kalau misalnya ditahan bisa mengaktifkan mode TWS, ataupun juga bisa sebagai tombol scan siaran radio, dan ada juga tombol next. Ada juga antena FM radio di sisi kanan area layar dan antena wireless microphone di sisi kirinya.
Dengan adanya antena wireless mic ini tuh jangkauan mikrofonnya tuh menjadi lebih jauh hingga sejauh 30 meter dari speakernya. Dan lanjut lagi, di bagian bawah dari layar dan tombol-tombol yang tadi, terdapat input power dengan tipe DC 12 volt yang dilengkapi dengan LED indikator untuk charging status, full battery status, dan juga low battery alert. Lalu juga tombol mic priority, dan ada port 6,5 mm untuk pemakaian seperti contohnya kayak mic kabel, ataupun kita mau colokin kepada gitar listrik, ataupun keyboard gitu ya. Dan selanjutnya ada audio input 3,5 mm, dan aux input dengan tipe RCA. Selanjutnya di area sebelah kiri terdapat sederet knob yang berjajar secara vertikal yang berfungsi untuk mengatur master volume, treble, bass, echo untuk mikrofon, master volume untuk mikrofon, dan master volume untuk gitar listrik. Kenapa harus gitar listrik? Jadi yang main keyboard nggak bisa gitu. Dan di deretan paling bawah terdapat saklar on dan off gitu ya. Dan kemudian ada power port tipe AC dengan tegangan 110 hingga 240 volt. Dan saklar untuk LED yang ada di bagian depan dari speakernya. Dan sebagai pamungkas gitu ya, buat biar memeriahkan speaker ini, pada bagian depan terdapat LED lighting yang dibentuk mengitari akan speaker utamanya. LED ini Pichel bisa bilang cukup unik ya. Bukan aneh lah ya, unik gitu ya. Karena di mana ini hanya memiliki satu warna saja, yaitu biru, jadi bukan RGB. Dan ini tuh hanya ke-trigger kalau kita mempergunakan mikrofon. Jadi kalau misalnya contohnya kayak kita mainin musik gitu ya, LED-nya tuh nggak akan nyala sama sekali. Entah ini bug, ataupun mungkin emang dibuat begitu, atau yang lain gitu, nggak tahu. LED-nya nyala, cek 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 cek. Halo Bandung, halo Bandung. Untuk urusan fitur, kalau mau kita bandingkan dengan tipe yang 899A+, fitur pada speaker ini tuh cukup banyak layaknya speaker-speaker standar noise lah. Pertama, speaker ini tuh sudah memiliki koneksi Bluetooth yang sayangnya nggak dijelaskan lebih lanjut pada paket penjualannya, menggunakan versi berapa gitu. Tapi setelah Pichel tes gitu ya, responsnya memang masih cukup oke. Namun kalau menurut Pichel, prediksinya sih ini kemungkinan masih pakai Bluetooth versi 4. Cara pairingnya mirip aja dengan speaker-speaker noise lainnya yang sudah pernah Pichel review. Kita cuma tinggal ubah modenya ke bagian Bluetooth sampai ada tulisan blue di layar LED-nya, dan nanti tinggal cari aja Bluetooth name yaitu Noise 899 pada handphone ataupun laptop ataupun gadget kita. Setelah terpairing, maka nanti akan ada notifikasi suara yang bisa kita langsung pakai nih Bluetooth-nya. Seperti biasa, kita bisa langsung pakai tombol kendali seperti play, pause, kayak habis itu next dan previous. Selanjutnya, Noise 899A ini juga bisa memutar lagu MP3 baik dari flash disk ataupun micro SD card, namun pastikan saja file sistemnya sudah FAT32 dan juga lagu MP3-nya tuh diletakkan di bagian dalamnya. Kalau file sistemnya sudah benar dan juga file MP3-nya terdeteksi, maka ini otomatis akan langsung berubah modenya menjadi mode USB ataupun micro SD card ataupun SD card tanpa kita perlu ubah tombol mode. Dan selanjutnya untuk input secara analog, setidaknya ada 4 pilihan yang teman-teman bisa pilih. Pertama, melalui konektor yang paling populer dan fleksibel untuk gadget kita, yaitu 3,5 mm jack, sehingga handphone, tablet, ataupun laptop yang masih ada 3,5 mm-nya, ini tuh kita langsung colok aja dan udah beres, putar lagu. Kedua, kita bisa melalui konektor RCA ataupun konektor yang ada merah sama putihnya. Dan ketiga, kita bisa mempergunakan port mic kabel dengan mempergunakan jack 6,5 mm. Ya, walaupun tulisannya ini untuk mic kabel, port ini juga sebenarnya bisa digunakan sebagai input source audio lainnya. Dan yang keempat, yaitu input gitar listrik, ya, yang sangat spesial ini, nggak tahu kenapa di-mention gitar listrik. Ini tuh bisa untuk input source audio lainnya juga. Jadi kalau misalnya mau dicolokin mikrofon di port ini juga bisa sih sebenarnya. Keempat jenis input analog ini tuh bisa digunakan secara bersamaan. Bahkan bisa digabungkan dengan input Bluetooth-nya. Dan sayangnya, master volume untuk Bluetooth dan juga aux ini dibuat menyatu dan hanya bisa diatur via knob master volumenya. Sementara untuk input mic kabel dan juga gitar listriknya, volumenya bisa kita atur di knob masing-masingnya, seperti yang tadi sudah Pichel sebutkan di bagian desain. Selanjutnya, Noise 899A juga memiliki FM radio sehingga bisa mendengarkan stasiun radio favorit kita. Tinggal ubah modenya ke FM radio dan pencet tombol play, maka speaker ini akan mencari semua channel yang bisa ditemukan dan kemudian menyimpannya dalam channel list. Nanti kemudian kita tinggal cari ataupun mengatur saluran radionya pakai cuma kayak tombol previous ataupun tombol next, baik yang di tombol sini ataupun di remote controlnya. Terakhir, sama seperti Noise 899A+ yang sudah pernah Pichel bahas lagi ya, speaker ini juga memiliki fitur TWS, yaitu menghubungkan kepada kedua speaker mempergunakan koneksi Bluetooth. Namun pastikan kedua speaker tersebut adalah tipe yang sama sehingga dia bisa terkoneksi dengan baik.
Urusan audio, Noise 899A ini memiliki woofer speaker dengan ukuran diameter 12 inch dan sepasang tweeter pada bagian atasnya. Dengan adanya kombinasi speaker woofer dan juga tweeter, maka suara yang dihasilkan ini tidak hanya lantang tapi juga lebih balance. Ini ditunjang dengan adanya spek speaker Noise 899A yang memiliki power output hingga 280 watt PMPO dan juga RMS power 30 watt. Pichel belum pernah tes dengan maksimum volume sih, karena kencang banget, seriusan kencang banget. Dan untuk penggunaan dalam rumah tuh, Pichel cuma pakai sekitar paling 20 ataupun 30% aja. Kalau lebih tinggi, takutnya digeruduk sama tetangga. Kualitas suaranya sendiri, Pichel bisa bilang sangat baik. Clarity audionya jelas dan juga untuk bass dan treble-nya ini kita bisa atur secara manual melalui knob yang ada di bagian belakang. Sementara untuk setting equalizer-nya, kita hanya bisa atur secara otomatis mempergunakan remote control yang disediakan. Suara yang dihasilkan speaker ini tuh mempunyai volume yang berbeda tergantung dengan mempergunakan input yang mana. Pada saat menggunakan koneksi Bluetooth, maka speaker ini menghasilkan suara rata-rata 78,5 desibel dan maksimal 83,3 desibel. Sedangkan saat mempergunakan koneksi AUX, maka speaker ini menghasilkan suara rata-rata yang lebih rendah yaitu 69,3 desibel dan maksimum di 73,9 desibel. Pichel melakukan pengetesan pada speaker ini dengan memainkan beberapa lagu dari laptop, dan buat teman-teman yang penasaran bagaimana contoh suaranya, berikut ini adalah contoh suara dari speaker Noise 899A dengan kondisi volume 30% dan juga 100% volume laptopnya. Dan juga kita akan tes bagaimana performa mempergunakan mikrofon bawaan dari Noise ini. Check this out. Jadi ini dia guys, merupakan hasil suara dari Noise 899A. Ini yang wood premium yang begitu cakep ini ya. Ini kondisinya, bentar ya, Pichel intip dulu ya. Ini mic volumenya ada di 20% dan ekonya mati. Ini kalau misalnya Pichel naikin ekonya. Halo, halo, tes, halo, tes. Ini eko maksimal. Apa kabar? Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat bahwa suara hasil dari volumenya ini Pichel sekitar kayak 20% lah ekonya, jadi nggak terlalu lebay. Dan hasil suaranya sih lumayan ya, bulat ya, dan cukup bagus, terutama kalau misalnya dipakai buat acara-acara arisan. Dan pengaturan untuk audionya, untuk mikrofon nggak ada lagi, cuma ada echo dan juga mic volume. Kita nggak tahu kalau misalnya pakai bass, ini juga nggak berpengaruh sama kualitas dari mikrofonnya, jadi ini cuma buat input aja. Suara mic tetap as it is. Begitu aja palingan ya, contoh dari mikrofonnya. Semoga bisa mendapatkan gambaran teman-teman bagaimana kualitas dari Noise 899A ini. Thank you. Untuk urusan daya, Noise 899A ini memiliki internal baterai dengan kapasitas 12 volt 4,5 ampere. Jadi speaker ini bisa banget nih jadi speaker portable dan bisa digunakan dalam keadaan mobilitas gimana pun. Baterainya sendiri secara durasi bisa bertahan sekitar 4 hingga 6 jam tergantung dengan besarnya volume dan juga media apa yang digunakan. Ada performa yang lebih tinggi, maka baterai juga bakal lebih boros gitu. Sementara untuk catu dayanya sendiri, speaker ini sudah mempergunakan AC power supply dengan tegangan mulai dari 110 hingga 220 volt. Selama proses charging nanti akan ada indikator berwarna merah, tapi kalau misalnya full ada indikator terpisah yaitu namanya LED full gitu ya, berwarna hijau. Dan kalau misalnya low bat pun itu ada juga indikator dedicated-nya yaitu LED berwarna merah yang berada di paling bawah.
Pengisian nanti membutuhkan waktu sekitar 2 jam dari kosong hingga penuh. Nah, kalaupun kita nggak ada colokan listrik yang biasa, maka nggak usah khawatir karena kita masih bisa pakai aliran DC 12 volt untuk mengisi baterainya. Ini tadi udah Pichel bahas sih di bagian desain, tapi menurut Pichel enak untuk diangkat di sini karena jadi lebih fleksibilitas lebih lah untuk pengisian dayanya. Overall, menurut pendapat pribadi Pichel, speaker Noise 899A merupakan speaker yang multipurpose yang jelas bisa banget nih buat jadi pendamping gadget audio teman-teman sekalian. Dari segi tampilan desainnya tergolong unik dan juga theme color yang digunakan juga nggak terlalu mencolok. Jadi masih aman lah kalau misalnya dipajang di rumah. Dengan adanya input device yang seabrek ini, speaker ini juga cocok banget buat teman-teman yang doyan ngejam sendiri ataupun rame-rame. Jadi satu speaker bisa dipakai bareng-bareng, satu yang nyanyi, satu yang main gitar listrik, gitu ya, gitar listrik. Sampai segitunya kayaknya sama gitar listrik nih. Dan untuk menunjang portabilitasnya, maka ada trolley handle dan juga roda sehingga memudahkan untuk dibawa kemana-mana. Lebih mantap lagi kalau misalnya kita hubungkan kepada speaker lainnya, baik melalui fitur TWS, itu bisa jadi lebih fleksibel dan juga lebih surround sound lah gitu. Apalagi di masa yang kayaknya sekarang udah mulai nggak terlalu ketat lagi gitu ya. Mana tahu ada yang arisan, ya udah mulai mau arisan gitu ya. Silahkan, Pak, Bu, ya gitu. Konsol Pichel yang paling utama sih ada pada pengaturan volumenya yang gimana ya, yang tadi Pichel bilang, beda input tapi bisa beda gitu kualitas volume suaranya. Dan tidak ada pengaturan manual untuk masalah ini, karena hanya ada satu master volume seperti yang sudah Pichel sebutkan sebelumnya. Dan lagi dengan tidak adanya equalizer manual yang bisa kita custom, membuat output audionya jadi kedengaran biasa aja. Kita hanya bisa pasrah aja menerima settingan equalizer yang ada pada remote-nya. Malahan suaranya masih lebih enakan nggak pakai preset kalau menurut Pichel ya. Sementara untuk harganya sendiri, pada saat video ini dibuat, belum ada informasi apapun dari Noise terkait dengan harga dari model ini. Ya, nanti kalau misalnya memang sudah ada, Pichel akan cantumin di bawah. Jadi langsung lihat aja di bawah. Jadi paling itu aja video dari Pichel kali ini terkait dengan speaker dari Noise 899A. Buat teman-teman sekalian yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, bisa cek di description yang akan Pichel cantumkan di bawah ini, termasuk juga dengan harganya. Dan buat kalian yang sudah menonton dan juga suka kan video ini, pastikan ketuk hit like dan jangan lupa share buat teman kalian. Tapi kalau nggak suka, bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe agar bisa mendapatkan informasi mengenai video dari Pichel berikutnya. Dan bisa juga kunjungi sosial media kita, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, ataupun website kita, yaitu pichelmediagroup.com. Dan teman-teman sekalian, sekedar mengingatkan kalau mungkin suka gadget yang bukan gadget ya, kayak game konsol, retro arcade gitu ya, bisa kunjungi channel kita yaitu Pichel Main Game, ataupun untuk yang penasaran tentang video di belakang layar dari Pichel ya, vlog di channel baru kita yaitu PMG Fans. Jadi itu udah video dari Pichel kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye bye. Kita mudik dulu guys. Mudik guys. Lagi masa liburan. Berangkat.